Inspirasi kita. Inspirasi kita. Selama kita mau gitu, Pak. Oke, kalau gitu Dipersembahkan Gelora TV Pemalang. halo, selamat sore semuanya. Jadi aku hari ini lagi ada di suatu tempat yang anginnya tuh sepoi-sepoi banget ya gitu. Jadi sore hari yang menjelang siang hari yang menjelang sore gitu. Kita ada di daerah apa ini Pak? Sokawangi. Sokawangi. Taman. Yes. Ikutnya taman ya Pak ya? Ikutnya Kecamatan Taman. Oh, Kecamatan Taman. Oke. Kita di sini bareng sama narasumber kita, Pak Trigandi Imamuddin. Halo Bapak. Halo Mbak. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Baru ketemu lagi ya Pak ya? Betul. Iya. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Yang penting saat ini tuh kita sehat dulu. Oke, betul sekali. Karena pada saat pandemi kayak gini tuh yang paling diinginkan semua orang kayaknya sehat dulu ya Pak Sehat ya. dulu. Betul. Kita akan membahas namanya tuh KPK guys. Jadi KPK bukan biasanya orang bilang apa Pak? Komisi Pemberantasan Nah, Korupsi. bukan korupsi, tapi lebih ke komunitas peduli kali Pemalang. Di sini ada Pak Trigandi sebagai ketuanya ya Pak ya. Betul. Dan sebagai mungkin pengusul juga kali ya Pak ya. Ya, perintis lah. Oh, perintis. Ya. Oke. Jadi Bapak, saya boleh tanya-tanya sedikit ya Pak ya? Boleh, Oh, boleh. yang dimaksud dengan komunitas peduli kali Pemalang itu seperti apa sih Pak? Dan itu tuh apa gitu loh. Jadi kita biar tahu semua. Baik, ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Trigandi Imamuddin atau Imam. Kami dari Komunitas Peduli Kali Pemalang, kami singkat KPK Pemalang. Kenapa kami menggunakan nama KPK Pemalang singkatannya supaya lebih familiar? Karena nama KPK pas kita bentuk itu orang kalau dengar pasti takut gitu, karena ya memang misinya itu membersihkan korupsi. Ya. Kalau KPK yang Komisi Pemberantasan Korupsi itu di Jakarta, kita KPK ini di Pemalang membersihkan kali. Jadi tugas kita memang sama-sama membersihkan. Iya. Nah, Komunitas Peduli Kali Pemalang ini bergerak di bidang sosial, khususnya kepedulian terhadap lingkungan. Kita berkecimpung di kali, membersihkan kali, menjaga kali, bagaimana kali itu supaya bersih. Yang selama ini orang membuang sampah sembarangan, menangkap ikan dengan cara-cara yang ilegal, nah itu yang harus kita cegah. Karena sesuai dengan visi kita adalah mewujudkan sungai sebagai pusat peradaban untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Jadi kita ingin mengembalikan fungsi sungai seperti dulu, di mana kita bisa mandi di kali dengan air yang bersih, ikan yang banyak yang bisa kita ambil untuk kebutuhan lauk pauk. Gitu Mbak Meta. Begitu. Oh, jadi KPK itu jadi sebagai wadah atau komunitas Betul. untuk teman-teman kegiatan sosial yang arahnya baik ya Pak ya, positif ya Pak ya. Ini tuh kapan sih Pak dibentuknya gitu? Kok aku baru dengar gitu atau memang sudah lama? Ya kalau rintisannya kita dulu itu sudah dari tahun 2015 ya Mbak. Kita masih lingkup lokal ya. Teman-teman satu kampung ini yang merasa tergugah melihat sungai yang pas mandi-mandi kita kok ngelihat sungai kok banyak sampahnya. Wah ini kalau kita mandi-mandi banyak sampahnya kok nggak nyaman ini. Terus kan kita ngobrol-ngobrol gimana nih kalau kita inilah sebagai pemuda ikut bergeraklah, terpanggil untuk setidaknya membersihkan sampah yang ada di kali ini. Jadi tahun 2019 kita bentuk resmi Komunitas Peduli Kali Pemalang dan alhamdulillah sudah berbadan hukum dan diakui oleh Kemenkumham. Oh iya, oke baik. Kayak nggak nyangka juga sih ya Pak ya, jadi kebentuk dari 5 tahun yang lalu, Ya. ide dari Bapak Trigandi, terus bersama-sama teman-teman sekitar ya Pemuda, Pak ya. ya, pemuda. Ini Pak, jumlah anggotanya sekarang berapa sih? Kalau anggotanya aktif yang selalu bergerak bareng kita memang ada sekitaran 40-50 orang. Itu berasal dari berbagai elemen juga sih. Untuk Karena teman-teman Pemalang. juga, untuk teman-teman yang masih punya waktu banyak, pingin punya wadah yang bagus, yang positif, bisa ikutan ke Komunitas Peduli Kali Pemalang. Pak, kalau boleh tahu kegiatan apa sih Pak yang udah dilakukan selama berarti kurang lebih 6 tahun ya Pak ya? Ya. 6 tahun berjalan di sini. Jadi memang selama ini yang sudah kita lakukan, pertama kita sosialisasi dulu Mbak. Sosialisasi, edukasi masyarakat bahwa
tanggung jawab untuk kali yang bersih ini bukan hanya dari pemerintah. Ya. Kita semua bisa berpartisipasi. Pemerintah sudah membuat undang-undang, membuat aturan, jangan buang sampah sembarangan, jangan nangkap ikan dengan disetrum di obat dan lain sebagainya. Tapi kalau masyarakatnya nggak mematuhi undang-undang, gitu nggak ya, Pak, peduli ya. ya, akhirnya terbengkalai sungainya. Lewat edukasi, kemudian kita juga sudah memasang beberapa rambu-rambu himbauan dari banner di beberapa titik sudah kita pasang supaya masyarakat tahu. Jadi sosialisasi kita juga lewat verbal ya, lewat papan informasi ya, lewat media sosial kita juga ada Twitter, ada IG juga ya Pak ya. Instagram, ada Facebook. Lewat itu kita terus gaungkan, kita kampanyekan untuk menjaga kelestarian sungai. Kemudian aksi bersih sungai ini yang sudah rutin, ini wajib kita lakukan. Jadi itu yang paling utama ya Pak ya. Ya, Oke. kita bersih sungai tidak hanya di sungai sini, kita sudah sampai muara. Muara Jadi yang mau dekat ke muara pantai yang- gitu ya Pak? Ya, karena dari beberapa masukan masyarakat, keluhan mereka sampah yang terbawa sungai itu ya ujung-ujungnya lari ke muara. Betul. Penumpukannya di sana itu yang luar biasa. Iya. Itu sudah 3 kali kita melaksanakan aksi bersih di sana, di muara Sungai Asem Doyong khususnya, Ya. di Kaliwalo. Kemudian kita juga membantu warga yang kemarin juga mengeluhkan sering banjir di Sokawangi bagian selatan. Ada saluran yang mulai pengendapan, itu kita bantu untuk pengerukan saluran juga. Jadi selain bersih-bersih, pengerukan saluran tentunya dibantu gotong royong masyarakat juga. Kemudian kita ikut lomba komunitas Mbak. Kebetulan dengan adanya naungan dari Kementerian PU dan juga dari DPU Provinsi, ada dilombakan komunitas sungai. Karena komunitas peduli sungai ini tidak hanya di sini ya Pemalang, Pak ya. iya, Oke. di seluruh Jadi Indonesia seperti ada. Bapak tadi kasih tahu ya di Betul, awal ya. karena ada kongres sungai itu ya seluruh komunitas yang peduli sungai itu se-Indonesia ikut hadir di situ. Jadi kalau misalnya saya boleh tahu biaya Ya. operasionalnya selama ini masih Bapak tanggung sendiri atau memang dari teman-teman semuanya ikut iuran gitu? Iya, kita itu bukan organisasi kaya, kita juga sementara ini juga non profit ya, karena kita juga masih berjalan, masih merintis, membangun, mengajak kesadaran masyarakat. Ya itulah gunanya kita bermitra. Tadi juga dengan organisasi non pemerintah iya, dengan organisasi pemerintah juga kita ada. Jadi ada donatur gitu ya Pak ya? Bisa dikatakan swadaya dari teman-teman oke, semua. Baik. Yang memang ada kelebihan rezeki, mereka bantu setidaknya Dengan untuk sukarela konsumsi. ya Pak ya? Iya, sukarela untuk konsumsi sendiri, untuk bikin spanduk. Kita juga dibantu oleh dari Dinas PU dan Dinas LH untuk pembuatan spanduk juga. Oke. Dan pada saat lomba juga mereka sangat Antusias apresiasi, gitu ya Pak? terutama dari Balai PSDA Pemali Comal yang menangani wilayah sungai-sungai di ex Karisidenan Pekalongan. Oke. Kita harapkan sih nanti ada donatur juga sih, ya mudah-mudahan banyak yang bergerak lah, karena ya organisasi dengan kita tayangan ini butuh. mungkin nanti teman-teman yang kelebihan masih punya lebih rezeki gitu, mau tahu kendala apa sih Pak yang biasanya Bapak temui gitu, misalnya dari pas pertama kali gabung sampai sekarang Ya. gitu, terus solusinya apa nih Pak gitu, kayak kesulitan apa sih yang paling mendominasi gitu? Ya kendala banyak Mbak. Pertama kendala pendanaan, karena kita itu ibaratnya berangkat hanya dengan niat aja. Kita pure relawan ya, memang ingin menyumbangkan tenaga, pikiran dan ya waktu kita lah untuk berkegiatan di bidang sosial ini. Itu kadang kalau kita nggak betul-betul punya niatan itu susah untuk bergerak. Nah itu makanya salah satu kiatnya kita harus menjaga motivasi itu. Betul. Itu pertama dari pendanaan. Ya. Kedua dari sisi edukasi masyarakat juga nggak mudah. Ya. Mencegah masyarakat membuang sampah ke sungai, kalau mereka nggak ada Kesadaran. tempat untuk menampung sampahnya itu, Dimana, mereka pasti gitu. akan Solusi komplain, lah, Pak, "Pak, ya?" aku mau buang di mana? Gimana? Iya. Jangan kok melarang-larang saya buang sampah, mau nggak ada tempat sampahnya. Iya. Itu juga jadi kendala. Tapi kita juga sudah berusaha untuk Kasih solusi lah ya Pak. menginisiasi untuk pemecahan masalah tersebut. Kita sudah konsultasi ke Pak Kades tempat, dan alhamdulillah tahun ini akan difasilitasi untuk penanganan sampah yang akan dikelola oleh BUMDes. Jadi ini segera direalisasikan. Oh gitu. Kemudian sosialisasi pelarangan
menangkap ikan dengan setrum dan obat. Wah Mbak, itu kayak kita dimusuhi orang banyak Mbak. Oh iya, mungkin Allah ngomong apa segala macam dan sebagainya ya Pak ya. Sebagian mereka merasa bahwa itu mata pencarian mereka. Tapi Karena mereka mudah tidak, gitu mungkin ya Pak ya. Karena sekali nyetrum itu mereka pasti dapat banyak. Sekali meracun di sungai dapatnya banyak. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka itu mengambil jatah orang lain. Iya betul. Mengambil hak anak cucu mereka nanti. Iya betul sekali. Ini yang kadang mereka itu. Jadi tidak dilestarikan Betul, gitu ya mereka Pak nggak ya. peduli. Jangan ditiru ya guys ya. Dan itu kan karena kadang orang yang nggak suka itu ya cenderung subjektif. Iya, melihatnya Padahal satu kita sisi kan, aja gitu kita ya maunya Pak. objektif loh. Ini yang melarang itu bukan kita. Ini undang-undang. Itu sudah ada pemerintah. undang-undangnya Iya, dan pemerintah jelas yang banget melarang. gitu ya Pak. Tapi yang dimusuhi kita. Iya, resiko ya Pak ya untuk jadi Sudah orang resiko. baik ya Pak. Tapi Iya. nggak apa-apa, tetap semangat Pak. Ya, kita minta dukungan dari Betul. masyarakat. Apa sih gitu yang membuat Bapak itu tergerak atau termotivasi untuk membuat komunitas pergerakan KPK ini Mbak nih? Ya, jadi memang ngurusi kebersihan itu nggak semua orang itu terpanggil Mbak. Kita yang hidup di sini di desa aja, biasanya kan kalau dulu kan orang desa itu terkenalnya lebih bijak, ada kearifan lokal. Dulu itu orang buang sampah di belakang rumah ada sedikit tanah digali untuk nampung sampah. Tapi sekarang ini karena mungkin keterbatasan lahan, orang juga pinginnya praktis, buang sampah ya udah tinggal lempar aja gitu ke sungai. ya. Dan kalau kita lihat justru yang ironis itu wilayah sungai-sungai kecil atau saluran irigasi yang lewat di perkotaan itu malah justru kumuh. Nah, kumuh dan tidak ada yang peduli gitu, Nah, miris itu. banget gitu. Padahal orang-orangnya mungkin sebenarnya tahu, Ya, cuman sudah jadi well educated juga. nah gitu, jadi kayak cuek aja Pak gitu kan, itu bukan urusan saya gitu, Nah, bahasanya itu. seperti itu. Padahal jangan ya guys, kalau sebisa mungkin kalau memang kita peduli sama anak cucu kita nanti juga ya Pak ya. Ini yang menggugah kita lah. Ini kalau kayak gini terus, siapa yang mau peduli, siapa yang terpanggil? Kita nggak bisa mengandalkan pemerintah harus membersihkan ini semua. Ya justru peran aktif dari masyarakat lah yang harus dibangun. Bantu gitu ya Pak ya. Nah, kita sebagai pemuda, kebetulan di sini juga beberapa organisasi pemuda juga tumbuh Mbak. Jadi kita sering sharing. Akhirnya kita cetuskan bahwa pemuda harus ikut berpartisipasi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itulah yang mendorong kita bergerak di bidang kepedulian lingkungan, Mbak. Bapak punya perasaan dan kesan yang seperti apa sih setelah 6 tahun berkecimpung di dunia persungaian ini? Ya. Gitu? Ya namanya suka duka pasti ada. Sukanya ada yang mengapresiasi, itu suka. Jadi kita merasa, oh berarti kita itu bekerja itu nggak sia-sia, itulah ada hasilnya. Sukanya lagi kebersamaan. Di situ nggak ada sekat antara katakanlah yang kaya, yang miskin, yang punya profesi inilah. Kebersamaan itu ada. Saat kita bareng-bareng jadi rame gitu ya Pak ya. Berkotor-kotori ya. Berkotori ya. Yang nggak semua orang itu mau gitu loh Mbak. Betul. Itu kepuasan kita di situ. Oh ternyata asik juga ya membersihkan sungai, kita merasa puas juga. Kemudian lewat komunitas ini kita juga bisa menjalin pertemanan dengan berbagai macam sosialisasi ke orang banyak ya Pak ya. Ke komunitas lain, ke pemerintah. Betul. Itu juga nilai-nilai positifnya di situ. Kemudian di saat sungai kering itu semakin tercemar karena air kan nggak mengalir tuh, sampah semakin numpuk. Ada juga yang buang limbah, akhirnya juga air sungai jadi bau. Kemudian orang nangkap ikan dengan cara disetrum, diracun, diobat, itu juga kita timbul rasa prihatin. Nah, dari tahun 2015 kita sudah menggandeng pemerintah desa setempat, pemerintah desa Sokawangi untuk mari kita bareng-bareng kita sosialisasi, edukasi masyarakat untuk stoplah buang sampah ke sungai, stoplah menangkap ikan dengan diracun atau disetrum. Aku sih lebih tertariknya ke sini ya. Jadi aku ngelihat ini di belakang nih ada sungai yang benar-benar bersih. Aku lihat masih tenang banget, nggak banyak sampah-sampah plastik yang biasanya tuh banyak banget guys gitu ada di sekitaran sungai. Pengalaman juga kebetulan saya hobi mancing Mbak. Mancing di kali sekitar sini. Ya itu yang didapat bukan enak. Ikan Pak? Bukan ikan Mbak, tapi ada pampers, ada plastik. Kita mancing lempar nyangkut sampah, lempar lagi nyangkut sampah. Nah itu kan kita sebel. Terus
dukungan dari pemerintah lah, terutama itu juga masih kurang. Kurang ya Pak. Misalnya kita ingin membersihkan sungai lah, tapi sudah bersih besoknya kotor lagi. Ya kayak tadi mencegah orang buang sungai kan harus menyediakan tempat sampah. Lah Betul. kadang di Jadi kasih solusi ya Pak ya. Iya. Desa A oke sudah jalan, desa B sudah mau dilaksanakan, desa C waduh nanti masih nunggu anggaran ada. Nah, betul, itu karena memang yang pertama itu memang kondisinya kita tahu gitu, Bapak bekerja di sini tuh kayak lebih ke sosial, nggak ada Iya, pendanaan dari pemerintah juga Betul, khusus gitu, nggak ada Iya. kita swadaya bareng-bareng siapapun yang ada rezeki ikut Iya, gitu ya Pak ya. betul. Jadi memang terkendala di situ karena posisinya memang pembersihan sungai itu pasti juga butuh yang pertama itu tadi alat dan alat-alat dan bahan yang mendukung, terus tempat yang benar-benar harus nih kalau misalnya nih kamu suruh buang sampah jangan di sungai, di sini gitu kan harusnya ada Iya, ya Pak. harus tersedia. Sini loh gitu, dan itu juga pakai duit Pak belinya. Betul. Kalau bisa sih nanti bisa didengar sama pemerintah ya gitu. Amin. Kita bergerak untuk membantu pemerintah, pemerintah pun ayo dong gitu, Dukung kita kami. dibantu gitu, dukung dong gitu. Iya. Setidaknya langkah-langkah yang untuk kedepannya juga bagus untuk semua gitu. Pemerintah juga kasih support ke kita gitu Betul. dalam bentuk banyak ya Pak ya, bisa bisa materi dan lain-lain gitu. Iya. Nah, yang terakhir aja nih aku nanyain ke Bapak gitu harapan gitu untuk komunitas Peduli Kali Pemalang yang bergerak dalam aksi sosial ini tuh apa sih Pak selama 6 tahun nih supaya kedepannya makin bagus dan lain-lain, kayak gimana harapan Bapak gitu? Ya harapan kami semakin banyak orang yang tergerak untuk sadarlah terhadap kepedulian lingkungan ini, karena mencegah itu lebih baik. Dengan meminimalisir pembuangan sampah ke sungai berarti ya semakin mudah penanganan sampah di sungai. Meminimalisir perusak ekosistem sungai tadi yang kayak setrum atau racun juga akan mempermudah tujuan kita untuk menjaga stabilitas ekosistem sungai. Ke depan terus ada, jangan hanya hari ini atau Iya. besoknya lagi, tapi sampai nanti ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah main di bantaran sungai Kalijati ini. Kalijati namanya Pak? Iya. Kalijati, daerah Sokawangi ya Pak ya. Lain kali kalau misalnya ada butuh informasi tentang KPK ini, kalian bisa nanti subscribe di, ada nggak Pak YouTube-nya? Belum ada ya? Channel YouTube-nya belum. Jadi kita subscribe-nya ke sini sudah aja. proses. Inspirasi kita nanti bakal di-share sama Bapak Iya. untuk Facebook, akun Facebook, Instagram, dan Twitter. Twitternya nanti ada. Iya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Sampai Terima kasih. jumpa.